Nah, mana suaranya Rami bilang? Capek? Ya. Capek? Ya. Banget? Banget. Udah berapa tadi masuk apanya? Edukasi sama kakak-kakaknya? Tadi pulang sekolahnya jam berapa? Jam 3. Ya. Beda-beda ya. Di sini terima kasih banyak sampaikan kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kakak-kakak di sini. Perkenalkan sebelumnya ya, kakak dari UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan saat ini kami akan mengadakan edukasi untuk adik-adik semuanya. Edukasi ini terkhusus kami sampaikan kepada adik-adik remaja yang berkaitan dengan bullying dan kekerasan seksual. Untuk sebelum kita ngadain acara ini, alangkah baiknya kakak-kakak di sini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mau kenal kakak-kakaknya? Mau. Ya, Kak. Baik banyak kalian. Baik. Nama kakak Cynthia Dewi Lestari, bisa dipanggil. Halo Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Perkenalkan nama kakak Khadijah Al-Kaura. Biasa dipanggil Kak. Ada yang sama? Biasanya Khadijah itu orangnya tangguh-tangguh ya, ya kan? Selanjutnya kakak sendiri, perkenalkan nama Kak Ramadhani, biasanya dipanggil Kak Rani. Ada pula lagi namanya sini. Ada. Orang banyak ya, populer nama Rani ya. Selanjutnya abang kita. Perkenalkan nama Bang Imam Padang. Halo. Ini ada yang dari nama Bang dari ini dari Mandiri. Perkenalkan nama Bang Muhammad Ayu Andika, panggilan Andika. Baik, perkenalkan nama Bang Diana Delpara, biasa dipanggil Dian. Nah, udah kenal-kenalan nih satu-satu dari kakak abang-abangnya. Pada ingat nggak siapa nama-namanya tadi? Dari sini siapa? Nadia. Kakak Nadia. Kakak Nadi. Kakak Nadia. Waktu di sini akan mulai aja ya adik-adik tentang edukasi kami berkaitan dengan bullying dan kekerasan seksual. Pemateri pertama dari yang sendiri, abang-abang juga dan dipanggilkan ya, akan menyampaikan tentang materi tentang bullying. Oke, baik adik-adik semuanya. Di sini abang mau menjelaskan tentang stop bullying sama kekerasan seksual. Di sini abang mau menjelaskan bullying dulu. Sebetulnya ada yang tahu bullying kan? Yang ada tahu coba tentang apa tuh? Yang coba-coba ini apa? Yang tahu yang terlintas di kepala aja gitu. Dan atau contohnya? Ada lagi yang tahu? Ya, menendang bisa itu juga. Lagi ada yang tahu lagi? Nah, di sini bullying itu artinya bullying adalah saat seseorang sengaja menyakiti orang lain, baik dengan tubuh, kata-kata, atau membuat menjauhi teman. Bullying bisa bikin orang sedih dan merasa sendirian, jadi harus selalu dihindarkan. Nah, jadi bullying ini biar adik-adik bilang tadi kayak penendang yang tadi. Itu kayak yang ditembak malam, gitu kayak dibayang itu pernah nggak sih kalian? Nah, itu sebuah bullying itu. Itu apa sih jenis-jenisnya gitu? Nah, yang pertama itu jenis fisik. Nah, ini yang adik yang tadi bilang kalau fisik itu ini misalnya kayak memukul tadi kan, menendang, nah itu udah fisik. Yang
kedua ada verbal kata-kata, itu menyakiti dengan kata-kata misalnya kayak tadi ejek, wasit, belakang. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang selanjutnya ada sosial, yaitu menyakiti dan mengecilkan teman atau membuat teman menjauh. Nah, ini maksudnya itu kalian ada temenan nih. Nah, jadi ada salah satu dari kalian itu nggak ingin temenan sama dia. Nah, itu harus bullying juga. Artinya kan kalian semuanya temenan nih kan. Nah, kalau ada yang nggak mau, ada yang dari kalian dipikir adalah satu orang, nah itu termasuk bullying juga. Terus selanjutnya ada cyber atau online, yaitu penyakit lewat HP atau internet, misalnya mengirim pesan jahat atau komentar menyakitkan. Nah, ini misalkan ada HP-nya misalnya. Nah, dari HP itu kalian bikin negatif gitu, kayak ngechat yang enggak, teman-teman yang jelek lah, inilah, itulah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bullying dari cyber online. Mungkin jadi pakai video Pak, tidak ada yang saja. Dan faktor-faktor ini. Yang pertama itu individu atau pribadi. Misalnya itu kurang percaya diri, mudah marah, atau ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang kedua yaitu keluarga. Kurangnya perhatian terhadap gerak atau konflik di rumah. Yang ketiga itu sekolah atau kehidupan. Tidak adanya aturan keras guru kurang memperhatikan atau teman menciptakan perilaku yang buruk. Yang keempat itunya teman sebaya. Itunya tekanan teman, menjadi teman kelompok atau ikut-ikutan teman yang nakal. Maksud dari tekanan teman ini dia sering didesak terus. Jadi gimana tuh bagaimana mendesaknya? Yang palingnya itu kayak jadi sebagai mami kayak dan itu gimana mengingat barang teman itu kan bahasa mendesak kan. Ini boleh nggak pinjam barang mana dulu? Boleh nggak di sponsor untuk bikin itu maksud dari bagi mami gitu. Jadi itu barang tapi maksa gitu, ngerti kan? Itu mungkin maksudnya. Bagian itu dampak jadi gede. Dampak yang pertama itu bikin sedih, takut dan menghindar. Kalau teman-teman di diri itu dampaknya itu bikin kita sedih. Itu terdampak itu dari emosional itu. Selanjutnya itu bisa menimbulkan luka positif. Yang ketiga itu menimbulkan untuk menjadi teman dan derajat. Mungkin dalam penjelasan dari abang kita. Dan tidak minta bantuan orang dewasa. Yang kedua, jangan membalas dengan cara menyakiti. Yang ketiga, dukung teman yang menjadi korban. Yang terakhir, dukung teman yang menjadi korban. Nah, kita akan menonton video tentang bullying. Singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Kamu benar-benar bermain dengan air yang selalu dirundung oleh gadis. Dia merasa juga ia kuat saat mengganggu air setiap ada kesempatan.
didorong mengeluarkan air. Apa Bu? Dulu aku belum percaya sama air. Ya, yang sudah kakak-kakak Menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kalian pernah dengar nggak? Mencegahnya dengan menjaga diri dan bicara pada orang dewasa yang dipercaya. Nah, paham nggak? paham dong. Serius. Kurang sare. Seksual adalah saat seseorang melakukan hal-hal seksual dan penting. Hal ini bisa membuat korban sedih atau takut. Kita bisa mencegahnya dengan menjaga diri dan bicara pada orang dewasa yang dipercaya. Udah paham? Seksual apa tadi? Tanpa izin, apa aja yang nggak boleh dilecehkan? Bagian privasi kita. Nah, di sini akan mau menerangkan lebih lanjut lagi supaya lebih dalam lagi supaya kita sama-sama paham apa sih kekerasan seksual tersebut. Ya, yang ketiga adalah verbal dan kata-kata berupa komentar-komentar kita di media sosial atau secara langsung kepada orang lain yang berbau negatif. Yang keempat adalah eksploitasi, di mana kita memaksa untuk melakukan hal seksual dengan imbalan tertentu. Jadi adik-adik pernah nggak terdengar kasus pelecehan seksual kepada anak-anak SD? SMP? Itu kebanyakan pelakunya siapa? Aku ada betul, aku ada. Laki. Ada nggak terdengar sama adik-adik? Siapa di sini? Ada teman cowoknya? Ada. Oh. Jadi adik-adik, kenapa dalam Islam itu kita tidak dianjurkan untuk pacaran? Karena dosa kita tidak boleh. Karena dampaknya ini teman-teman. Ada nggak terdengar sama adik-adik semua berita tentang orang pacaran yang hamil di luar nikah? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Itu karena apa faktornya? Karena pelancaran. Pacaran itu karena? Cuman kurang kaos kaki. Kurang kaos kaki. Mudah-mudahan Gaza pakai kaos kaki lagi ya. Nah, sekian dari Kakak. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Cynthia kepada Kak Cynthia. Tanda dan dampak kekerasan seksual. Tanda pada korban ini bukan hanya pada namun juga pernah. Yang pertama itu adanya murung wajah, takut. Apabila kalau ada temannya laki-laki yang mendekat, dia pasti takut karena dia tuh menganggap semua laki-laki itu sama. Takut dia. Nah, yang kedua itu adanya trauma emosional atau depresi. Seorang yang ceria tadi tentu harus memikirkan bagaimana kehidupannya ke depan, apakah dia akan baik-baik saja atau tidak, apakah pelaku tadi akan mengulangi kerja atau tidak. Yang ketiga yaitu adanya masalah fisik, adanya luka atau infeksi. Yang keempat yaitu penurunan prestasi di sekolahnya. Nah, teman-teman kakak yang ceria tadi, yang juara 1, yang berbakat, tiba-tiba dia jadi murung, rankingnya turun. Nah, itu yang menyebabkan kakak dia menjadi prestasinya menurun. Selanjutnya itu seksual yang benar. Di sini ada kayak kakak-kakak ada yang melakukan edukasi seksual kayak gitu. Ada. Itu aja ya. Sesuai umur kalian. Hendaknya pengawasan dari orang tua. Kalau yang kalau udah pakai HP itu diawasi? Ya. Oh, kalau kakak boleh tahu sampai kapan aja? Sampai jam 5. Oh, malamnya kalian? Boleh.
Yang pertama itu edukasi tentang batasan tubuh dan konsen apa aja yang nggak boleh dipegang atau disentuh, dilihat oleh orang lain gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak batasan tubuh apa aja yang nggak bisa? Apa aja tuh? Ada rambut ini, ada yang Ya, ada yang menyentuh, misalnya ada yang menyentuh, ada yang melihat, ada yang memegang, itu harus semua orangnya tua atau apa ya, kalau orang tua atau guru-guru di sekolah atau di sini pengawasnya gitu, ustazahnya yang di sini. Selanjutnya adalah mendukung teman atau korban atau menyalahkan. Kan kalau misalnya ada sebagai teman itu mensupport dia agar membantu pemulihan pasca traumanya gitu. Selanjutnya ada menghindari situasi-situasi yang beresiko kayak tadi yang dijelasin sama Kak Rani. Kalau misalnya kalau malam itu kemana-mana kita berdua atau menghindari angkutan umum yang sepi gitu. Selanjutnya ada polisi, psikolog ataupun konselor. Yang ketiga itu bukti bila memungkinkan, seperti kalau misalnya adik-adik mengalami pelecehan verbal kayak catcalling, kayak digoda, dirayu gitu loh dari chat melalui WA atau Instagram atau Facebook atau dan lain sebagainya medsos gitu kan. Adik-adik itu gitu kan. Jadi itu selagi kita sudah memakai pakaian yang tertutup, setidaknya itu sudah menjadi usaha adik-adik untuk menjaga diri adik-adik sendiri. Selanjutnya, adik akan menonton video edukasi tentang kekerasan seksual. Kiranya akan menggunakan foto untuk hal-hal yang terkait atau bahkan sampai dengan menyebarkan foto misalnya pada asli-aslinya. Nah, yang benar. Aduh, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Iya, jadi lain kali studi nuansa seksual atau yang menunjukkan bagian tertentu dari tubuh kita kepada orang lain, siapapun itu. Oke deh, aku sudah paham sekarang. Terima kasih ya, untung kamu mengingatkan. Setelah ini aku akan lebih hati-hati lagi. Penyebarluasan positif ini merupakan langkah awal untuk mencegah KBG. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. udah ada ya korbannya satu. Adik-adik semuanya, kakak dan abang-abang di sini sangat berterima kasih untuk antusias dan waktu adik-adik semuanya. Kakak ucapkan terima kasih ya untuk adik-adik semuanya. Sekian dari penyampaian edukasi kakak-kakak dan abang-abang hari ini. Terima kasih kepada antusias adik-adik semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah. Kami tutup, sebelum kami tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis.